Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memberi dari Kekurangan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 8 ayat keempat sampai dengan kelima. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar pemahaman tentang pelayanan kasih dari sudut terang kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, memberi dalam kekurangan. Kita tahu dengan jelas, jangankan memberi dalam kekurangan, memberi dalam kelebihan pun seringkali itu sangat sulit dan berat untuk dilakukan. Kita tahu dengan jelas yang dimaksud dengan pelayanan kasih. Bagaimana kemudian jemaat yang punya kemampuan diminta untuk bisa membantu jemaat yang kurang punya kemampuan. Jemaat di Korintus diajarkan oleh Tuhan dan kemudian mereka bagaimana memberi di dalam segala kelebihan, dalam segala keberadaannya, itu memberi melebihi daripada apa yang diharapkan oleh Paulus untuk bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem dari jemaat yang ada di Korintus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memberi dalam pas-pasan saja sudah luar biasa. Tetapi kalau memberi di dalam kekurangan itu benar-benar luar biasa. Kalau memberi dalam kelebihan pun seringkali orang tidak rela. Dia lebih banyak memikirkan semuanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Segala sesuatunya, bahkan kita bertemu dengan bagaimana orang-orang yang sangat kaya dan pelit luar biasa. Itu juga terdapat dalam perumpamaan tentang orang kaya dan si Lazarus yang miskin. Tidak berbagi makanan, karena itu buktinya pada perumpamaan itu. Karena si orang miskin itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya, lalu berebutan dengan anjing. Seakan-akan bahwa orang tersebut dengan anjing sama saja berjuang untuk mendapatkan remah-remah. Kalau kita gambarkan orang kaya sekalipun tidak ada gambaran, saat itu tidak ada media sosial, apakah orang ini gemuk atau bagaimana? Saya yakin dia tentu lebih gemuk yang jelas daripada si orang miskin ini. Dan berebut dari sisa-sisa yang jatuh. Dan sisa-sisa yang jatuh itu bukan kebaikan, tapi memang makanan yang jatuh. Bukan kemudian disisihkan atau disisakan. Itu adalah bagian yang lain. Kita bertemu dengan orang yang kemudian bisa memberi dalam kekurangan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka memberi melebihi apa yang aku harapkan, kata Paulus. Sahabat seperjalanan, lalu apa yang dimaksud dengan pelayanan kasih? Pelayanan kasih adalah dasar teologisnya adalah sebagaimana Kristus. Kristus memberi segala sesuatunya. Kalau kita katakan dia kan Allah, dia adalah maha kaya, dia punya segala-galanya. Maklum kalau dia bisa memberi, tetapi menjadi sesuatu yang berbeda. Memberi sampai mengosongkan diri bukan lagi kemudian dalam kekurangan. Jadi Yesus memberi sampai mengosongkan diri. Kalau mengosongkan berarti tidak ada yang tersisa di dalam diri Yesus untuk memberikan yang baik kepada siapa? Kepada manusia yang berdosa, kepada kita semua. Sehingga kalau memberi dalam kekurangan pun itu masih lebih rendah daripada orang yang memberi sampai kemudian mengosongkan segala-galanya sampai memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, sampai rela untuk tersalib untuk setiap kita semua. Yesus itu memberi sampai mengosongkan dirinya. Sementara kita dalam kelebihan pun tidak mau memberi. Apalagi memberi dalam kekurangan. Kalau kita lihat pada ayat yang berikut dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Jadi artinya kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, jemaat Korintus itu sudah terlatih memberi. Apa itu? Tidak hanya memberikan pelayanan kasih dalam bentuk bantuan-bantuan materi. Mereka itu dikatakan sudah kaya dalam segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan kaya di sini? Tidak ada catatan bahwa jemaat di Korintus itu kaya dalam harta, tetapi kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu. Seorang yang sangat kaya sekalipun kalau tidak punya iman, tidak punya kesungguhan untuk membantu, tidak ada kerelaan untuk membantu,
Bungkus nasi pun mungkin tidak akan diberikan, apalagi nasinya. Plastik yang membawa makanan lauk pauk pun tidak akan diberikan, apalagi isinya lauk dan pauk. Maka demikian kita melihat bahwa seseorang yang sudah disentuh oleh kasih Allah, dia akan memberi dalam kekurangan, apalagi di dalam kelebihan. Dia akan memberi semua yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Pelayanan memberi, pelayanan kasih dan pelayanan memberi itu sesuatu yang sudah terbiasa. Kalau sesuatu yang tidak biasa akan sangat berat. Tapi kalau sudah dibiasakan sama dengan orang memberi perpuluhan, pertama kali pasti luar biasa beratnya. Ketidakrelaan. Ada uang yang keluar dari pribadi kita buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat gereja. Tetapi kalau sudah biasa, sudah terbiasa, sama dengan orang yang latihan beban di gym. Mungkin pertama cuma angkat 10 kilo, tapi karena sudah terbiasa, lama-lama 100 kilo terasa 10 kilo. Mungkin seperti demikian. Kita melihat kalau mereka yang sudah terlatih itu angkat yang berat juga, itu biasa-biasa saja. Tetapi yang tidak terlatih, mengangkat yang ringan pun menjadi sangat berat untuk dia sendiri. Ini berbicara tentang kebiasaan. Tetapi yang paling utama adalah karena ada dorongan kasih Allah yang membuat kita menjadi orang yang rela memberi, membantu orang yang di dalam kekurangan, menolong orang yang di dalam kesulitan, membuka jalan bagi mereka yang sedang tersendat, baik jalan kehidupannya, jalan harapannya, dan segala sesuatunya. Dengan demikian sahabat perjalanan, apa kemudian pilihan kita? Apakah kita tidak pernah akan memberi sama sekali, padahal kita punya kelebihan? Kalau kita tidak kelebihan saja tidak bisa memberi dan tidak mau memberi dan tidak rela memberi, tidak akan kita memberi pada saat kita pas-pasan, apalagi kita memberi di dalam kekurangan. Segala sesuatunya adalah pembiasaan. Dan yang paling utama adalah memberi adalah sebuah perintah dan panggilan Allah. Kita tentu punya kelebihan-kelebihan, mungkin waktu, mungkin karunia, mungkin juga uang, mungkin kesehatan. Maka dengan kelimpahan yang kita punya di dalam Alkitab mengatakan engkau kaya dalam iman, engkau kaya dalam pengetahuan, dan engkau kaya di dalam pelayanan kasih. Maka itu kita bisa lakukan tanpa rasa beban, tanpa rasa berat. Semuanya itu adalah kelatihan iman. Mari kita belajar memberi maaf, memberi perhatian, memberi waktu, memberikan katakanlah empati, memberikan bantuan secara finansial, secara materi, secara makanan, dan segala sesuatunya. Setiap orang punya kesulitan hidup yang berbeda, maka dia juga membutuhkan sebuah bantuan yang berbeda juga satu dengan yang lain. Mungkin orang kaya tidak membutuhkan uang, tapi orang kaya membutuhkan sahabat yang bukan ingin karena uangnya, tapi sebuah persahabatan yang murni. Dan orang kaya akan tidak mudah untuk mendapatkan sahabat. Karena seringkali orang kaya akan dikelilingi orang-orang yang berkepentingan, berharap kekayaannya, berharap kemurahan hati orang kaya untuk membantu dia. Biar kita menjadi orang yang kaya di dalam iman, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam pelayanan kasih dengan memberi. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bisa tambahkan berlipat-lipat ganda dengan kuasanya. Sewaktu kita bisa memberi, berarti kita memiliki. Karena kita memiliki, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Mari kita belajar untuk latihan memberi bahkan dalam kekurangan sekalipun. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.